ASN. Nah, ini sebelum kita mulai mungkin kenalan singkat dulu lah ya, satu-satu lah ya, supaya lebih akrab nih sama sobat Latsar sekalian. Dari aku, Nurani Samardutila, dosen dari Program Studi Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Sumatera. Silakan teman-teman yang lain memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Gue Ramdan dari Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Lengkap ya, mantap. Ya. Halo, saya Aga Petalia Indriawati dari Teknik Biosistem Fakultas Teknologi Industri dari ITERA. Salam kenal semuanya. Yuhu. Tante Mbak Gabe. Ya, halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, aku Rahel Angeliska dari Prodi Pendidikan Tari. Di sini aku siap buat julid. Enggak, maksudnya diskusi produktif untuk hari ini. Wah, ini belum apa-apa udah mau julid aja ya, Hel. Bahaya juga Siap ini. banget ya, udah siap banget Siap ini. banget mau julid. Oke, hari ini kita bakal bahas tema yang lagi in banget ini ya di Latsar kita, Agenda 3, yaitu tentang Smart ASN dan juga Smart Governance. Nah, tapi kita ini nggak bakal bahas teori nih. Sekarang hari ini kita mau bedah good practice versus bad practice-nya, yang mungkin sering kita temuin ya, khususnya sebagai dosen muda nih. Mhm. Ya, ini memang penting banget sih, soalnya kadang tuh kita kadang udah ngerasa smart gitu, kadang ngerasa pinter dan ngerasa bisa. Padahal tuh sebenarnya praktiknya juga masih old school gitu, masih gaya lama. Jadi secara nggak langsung pun kita dari praktik itu melanggar aturan digital ya. Iya, karena banyak yang salah arti ya. Kalau ASN kan bukan cuma soal jago main gadget ya, tapi ada 4 pilar literasi skill ya. Skill, culture, ethnic, atau safety. Yang itu yang buat kadang orang lupa. Nah, bener-bener nih teman-teman. Ini kebetulan Mbak Agape udah bilang, udah mention ya, udah nyebutin 4 pilar literasi digital nih yang terdiri dari skill, culture, ethics, dan safety. Nah, sekarang kita mulai dari pilar digital skills dulu. Nah, ini kalau di prodi saya ya, di perkeretaapian teknologi itu nyawanya banget gitu. Nah, bad practice-nya menurutku adalah kalau ada dosen itu yang anti update gitu, masih ngotot pakai cara manual buat ngitung kayak di kereta api itu ada masalah sinyal ya, persinyalan. Padahal tuh udah ada gitu software simulasinya. Akibatnya tuh kerjaan jadi lambat dan kalau di perkeretaapian itu rawan sekali untuk terjadi human error. Iya, relate banget nih Mbak Nisa yang ada di teknik biosistem ya. Kalau kita berbicara tentang teknik biosistem itu irisannya biosistem yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh dunia gitu. Bukan cuma tentang pertanian, kami juga menjalar ke ranah animal, smart farming, precision agriculture. Jadi agriculture itu bukan cuma tentang pertanian saja. Kita pegang cangkul, tapi pegang traktor, sensor, terus robotika, instrumentasi itu semua kita pelajari karena itu yang memang bekalnya ya karena pertanian itu harus berkelanjutan dan memang harus maju. Nah, good practice-nya kita tuh harus belajar tools-tools baru dan jangan bangga kalau misalkan ilmu yang lama kita tuh udah paling paten lah. Yang paten setelahnya itu banyak gitu yang perlu dipelajari. Setuju, setuju, setuju. Nah, kalau Mbak Rahel gimana Mbak Rahel? Kalau di seni tari ini beda lagi Mbak tantangannya. Banyak orang tuh mikir kalau di jurusan tari, oh ya udah cuma nari, mainnya cuma fisik gitu loh. Padahal di era Smart ASN ini good praktek ini adalah digital archiving. Kita harus bisa edit video, kita harus bisa dokumentasiin gerakan tradisional dan tari-tari lainnya biar nggak punah, terus di-upload di platform digital dengan kualitas HD biasanya gitu sih. Oke oke, setuju sih kalau misalkan dari segi tari apa di pendidikan tari ya. Nah kalau di prodi pendidikan bahasa Iya, Lampung iya. juga ada. Nah bad practice-nya itu ketika orang-orang nganggap tuh pakai bahasa daerah itu kuno ya, apalagi bahasa Lampung. Soalnya pernah ada penelitian tahun 90 kalau 30 tahun ke depan bahasa Lampung akan punah. Nah nyatanya di tahun 2025 ini padahal tidak ya kan. Bahasa Lampung masih terus banyak digunakan memang pada orang-orang penutur asli, tapi namun penerusan ke generasi berikutnya itu memang minim ya. Nah, padahal kalau bisa dilihat dari situ, good practicing-nya itu dari kita sebagai smart ASN, itu kita bisa bikin kamus digital bahasa Lampung. Memang sebelumnya orang-orang pernah nyari di Play Store mungkin apa versi Android-nya, itu ada. Cuman itu belum maksimal karena apa? Masih banyak diperlukan kurasi beberapa kosakata lain yang sepadan. Karena sebenarnya kosakata bahasa Lampung itu juga cukup banyak. Dan dari penggunaan digital ini pun, ketika kita nyari di Play Store ada, tapi di App Store itu belum ketemu. Nah, itu juga kan jadi minusnya, seperti itu kan. Nah, jadi itu apalagi Hmm. terlebih dari aplikasi untuk transliterasi aksara Lampung juga memang masih perlu diperlukan. Yaitu namanya digital skill juga yang harus berbudaya seperti itu. Wah, mantap nih. Ini ketemu semua ya. Jadi kita ada contoh-contoh bad practice di bidang kita masing-masing ya, teman-teman. Jadi intinya
digital skill itu bukan cuma bisa pakai Zoom nih ya, kayak kita sekarang nih podcastnya via Zoom gitu, tapi kita tuh bisa atau paham atau bisa menggunakan teknologi spesifik di bidang kita masing-masing untuk apa? Untuk pada akhirnya meningkatkan kinerja kita ya teman-teman sebagai ASN. Oke. Itu tadi masalah digital skills ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke digital ethics dan culture nih yang agak sensitif. Digital ethics. Nah, Rahel nih, kayaknya di dunia seni ini kenceng banget nih isu ini nih, digital ethics dan culture. Banget sih Mbak. Bad practice ini paling parah di bidang ini karena pelanggaran hak cipta ya. Biasanya mentang-mentang ada di Google atau di YouTube, mereka ini ya udah langsung ambil gitu. Terus akuin karya mereka atau pakai musik orang lain tanpa izin buat konten instansi, itu fatal kan. Contohnya kayak ada di mahasiswa di kampus lain, misal dia mau ujian koreografi nih, bingung lah nyari musik dan nggak mau keluar duit untuk beli musik itu kan, karena kalau beli musik itu biayanya mahal. Jadi mereka ya udah tinggal komen di kolom komentar YouTube itu, Mbak izin ya ambil musiknya, saya mau lomba atau saya mau bikin tarian baru seperti itu. Karena pernah juga kejadian di saya Mbak. Waktu itu S1 mata kuliah koreografi, saya bikin tarian nih, terus ada yang comot, dipotong lah tarian itu, terus diupload di YouTube mereka, dan uh, yang lihat video itu lebih banyak di sana dibanding yang saya gitu Nah, Mbak. yang asli Kalah ya. pamor ya. Kalau pamor berarti apa untuk case orang yang udah berani untuk bikin komentar di kolom komentar dan minta izin tuh kasus yang agak mendingan ya Hel daripada yang langsung comot Iya betul. gitu. Nggak Oke. ditampilkan sumbernya dari tarian itu, dari tarian saya itu Mbak. Aduh kesel banget pokoknya. Nggak dikasih kredit ya, nggak dikasih kreditnya Enggak. ya. Itu sama aja kalau kita Wah, nulis malu-maluin banget berarti ya. benar-benar itu nulis artikel Betul. ilmiah citasi namanya. Iya, Iya. Iya sumpah benar. kalau dari sisi sains itu dari kayak biosistem ya back practice-nya itu kayak data fabrication atau mentang-mentang dia itu smart ASN, dia itu langsung sebar apapun yang ada di YouTube tentang pertanian kayak teknologi pertanian ajaib. Kalau yang kita tahu tentang ditanam sama apel jadinya manggis, disetrum atau di apa. Nah, itu tuh kayak contohnya kayak gitu padahal kita nggak tahu itu benar atau enggak gitu kan. Iya, benar banget. Soal itu kalau misalnya kita nyambung juga ke masalah digital culture ya, ini kan etik juga apa nggak jauh beda dan pasti saling sangkut paut dengan digital culture. Nah, sebagai orang bahasa nih, aku sebagai orang bahasa sering banget lihat back practice di mana ASN ini juga komentar kasar atau pakai bahasa alay di akun resmi ya. Jadi kayak apa sih yang bahasa yang taslay gitu atau mungkin slang yang memang itu slangnya gak proper kan mungkin nah. Mungkin kalau secara bahasa nih, nah terlepas dari penggunaan bahasa Lampung itu, sekarang orang pakai bahasa Inggris, di mana dia pakai which is, sudah pakai which is, pakai yang, ya, which is yang. Nah, itu kan juga bikin kita yang mungkin ahli bahasa greget ya. Atau mungkin Ya, itu ada benar. kontekstualnya, kalau misalkan orang juga penggunaan bahasa Lampung juga seperti itu ya. Jadi tuh ketika mereka merasa mereka bisa menggunakan slang dan itu proper, ternyata nggak proper gitu. Jadi apalagi komentar-komentar buruk yang kadang ada di sosmed yang kita lihat ya, dan itu berasal dari jari typingnya seorang ASN itu kan. Jadi itu bad practice banget. Jadi karena jarimu sekarang harimaumu nggak cuma mulut aja ya. Jadi good practice-nya kita Benar. harus benar-benar banjirin medsos dengan konten baik konten positif juga komentar positif. Misalnya kalau dari aku nih dengan mahasiswa misalkan bikin konten belajar bahasa Lampung sehari-hari atau beberapa beberapa konten terkait ucapan-ucapan atau kiasan bahasa Lampung sehari-hari di TikTok atau di Instagram. Nah itu juga yang lainnya juga kita harus ngajak dengan komentar-komentar baik gitu yang nggak alay lah bahasanya tadi ya kayak gitu. Benar-benar setuju banget aku sama teman-teman semua. Nah, ini masalah etik juga tadi ya di perkeretaapian tuh juga etika tuh penting banget sih saat menanggapi keluhan masyarakat soal transportasi. Kayak kalau di official account ya operator itu ada KAI 121 tuh kalau teman-teman sering lihat ya kan suka banget tuh dibanjirin komentar yang terkadang tuh sebenarnya salah kamar juga gitu loh, kayak mereka tuh masyarakat tuh keluhannya sebenarnya nggak pas gitu, mereka itu komplainnya ke KAI gitu ya karena KAI di situ sebagai operator dan bukan regulator gitu, tapi disitulah etika itu menjadi etika digital jadi penting ya gitu, apa tidak boleh baperan juga kita. Jadi kalau ada netizen di komplain kereta telat lah ya nggak usah dibales ngegas-ngegas gitu. Jadi good practice ini di sini salah satunya adalah hospitality gitu ya. Hospitality dengan apa? Dengan data, sopan dan solutif gitu. Setuju sih Mbak. Karena hospitality ini kan jiwa melayani ya. Kalau di Proditari ini mungkin cara kita membalas komentar apresiasi orang lain terhadap karya seni kita itu juga bentuk hospitality. Eh, di sini juga termasuk bagian bentuk dari hospitality seperti itu Mbak. Iya, Nah, juga teman-teman jangan lupa tentang ini ya,
Kalau kita di digital culture, jangan lupa tentang digital safety-nya. Kayak misalkan kita belum pegang data nih yang belum dipublikasi, baru rencana, atau sudah pernah penelitian, atau malah yang mau kita patenkan dan belum paten. Nah, itu jangan coba juga. Back practice-nya kayak password 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Atau pinjam laptop sembarangan. Nah, data riset kita tuh riskan gitu loh, dicuri gitu. Udah kita penelitian lama-lama, ternyata dicuri, itu kan sakit hati banget ya. Benar-benar setuju. Apalagi kalau misalkan kayak di Prodiku kan di teknik perkeretapian, nah itu kan data infrastruktur strategis ya gitu. Nah itu rawan sabotase kalau sistemnya nggak aman gitu. Jadi good practice-nya ya awareness ya, selalu logout, ganti password berkala, dan hati-hati phishing juga teman-teman. Ya, benar banget. Dan itu harus bersumber dari kita sendiri yang mulai kan. Nah, terakhir nih, soal networking juga kan. Kan kita beda prodi nih. Sebenarnya pada hakikatnya bisa nggak sih kita secara akademik ini kolaborasi sebagai wujud smart ASN gitu? Gimana menurut Rahel? Menurut saya sih bisa banget ya Mas ya. Bayangin nih kita bikin proyek bareng. Mbak Anissa siapin konsep kereta wisata, terus Mbak Agape bagian siapin konsep eco green nih. Kemudian Mas Ramdannya biasanya dia bikin konten edukasi tentang budaya Lampung gitu. Dan aku siapin performanya di stasiun itu untuk menyambut tamu-tamu seperti itu. Bisa Oke, sih. keren banget. Keren banget sih idenya. Sebenarnya tuh teman-teman di beberapa stasiun kayak di MRT ya Jakarta itu sebenarnya kolaborasi dengan seniman-seniman itu juga street musicians tuh juga udah jalan loh sekarang. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat di konten-konten MRT itu suka ada street performance juga dari teman-teman seniman gitu. Jadi ya bisa banget sih sebenarnya kita untuk collab ya gitu. Mungkin nanti tinggal apa ya nggak tahu Mas Ramdan mungkin nanti bikin pengumumannya pakai bahasa Lampung Mas siapa tahu bisa. Dan Eco Green yang apa nih nanti nih keren kayaknya. Nah, itu definisi ini ya teman-teman. Smart ASN yang berwawasan global dan entrepreneurship gitu, menggabungkan teknologi, budaya, seni, dan lingkungan. Itu jadi satu paket apa ya namanya satu paket teknologi lah gitu ya. Iya, Gitu. benar-benar. Itu baru namanya inovasi itu yang diutarin Mbak Rahel dan feedback yang dikasih Mbak Anissa. Kita benar bisa menghapus sekat-sekat ataupun gap antara prodi kita yang mungkin orang mikir, oh nggak bisa, masa iya tadi digabungin sama biosistem gitu, masa iya tadi digabungin sama teknik rekreatif. Padahal kan kalau kita gabung ke ranah industri, entah ranah akademik, entah ranah bisnis, semuanya sebenarnya bisa aja gitu. Sebagai smart ASN juga yang memang Betul, kita harus cari celah di situ. betul, setuju banget. Oke. Betul, Nah, ini betul kita Mas, betul. udah masuk tadi tadi kita udah bahas soal 4 pilar ya, 4 pilar apa namanya Smart ASN ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke poin lainnya yang mana Smart ASN tadi yang kita obrolan tadi teman-teman itu menjadi dasar dari poin krusial ini, yaitu Smart Governance. Jadi Smart Governance itu baru bisa berjalan kalau ada Smart ASN-nya. Nah, kalau soal login akun kan kampus kita nih udah keren ya, kita udah pakai SSO nih, udah pakai single sign on gitu. Tapi ada nggak sih bad practice lain di tata kelola birokrasi yang masih bikin pusing? Kayaknya ada nih. Ayo guys, curhat Ada guys. banget nih Mbak Anissa. Hmm. Ini curhatan dosen ya dari hati yang paling dalam. Masalah input data yang berulang biasanya ya. Contoh bad practice-nya ini gini, kita udah input data penelitian di Sister atau bisa juga di Sinta. Nah, pas mau laporan BKD atau remunerasi, di aplikasi internal kampus ini disuruh input ulang gitu loh data yang sama ini. Nah, pas mau akreditasi kampus, akreditasi prodi, diminta lagi data tersebut. Loginnya emang satu ya di SSO, tapi aplikasinya ini nggak ngobrol satu sama lain gitu loh. Capek banget nggak sih jadi admin waktu riset habis buat copy pasta data doang gitu. Iya, benar benar kayak gitu. Itu kan namanya minim minim atas interoperabilitas ya. Jadi sistemnya canggih tapi jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi istilahnya silo application. Jadi nggak terkoneksi satu sama lain untuk entah itu mungkin bahasa kita tarik data dan segala macam gitu ya. Nah, akibatnya apa? Inefisiensi. Kita jadi terjebak rutinitas administratif. Padahal smart governance ini kan hakikatnya itu tujuannya untuk memangkas proses bisnis ya. Jadi bukan untuk memindahkan permintaan manual ke digital. Walaupun kita udah coba digital, tapi ternyata manualnya sendiri-sendiri itu ya tetap aja harus kita ngerjain lagi gitu kan. Nggak terotomatisasi gitu. Iya, sepakat banget. Karena waktu itu bisa digunakan untuk mengerjakan yang lain ya. Entah itu penelitian, entah itu pengabdian. Nah, makanya good practice itu harus kita dorong. Yang kita dorong itu adalah integrasi big data. Jadi satu satu data gitu, satu data kampus gitu kayak konsepnya input once and use for everywhere. Jadi kalau dosen udah update data satu, misal di Sister, nanti aplikasi hilir kayak Tukin, Remon, WKD, web dosen itu udah otomatis narik gitu datanya. Jadi nggak perlu input ulang lagi. Karena agak agak menyita waktu Capek ya. ya.
Iya, dan waktunya kan bisa kita pakai untuk hal yang lebih produktif ya untuk kita sebagai dosen, misal untuk nulis jurnal atau lain sebagainya. Setuju sih saya sama teman-teman. Jadi harusnya itu sistemnya yang bekerja untuk melayani manusia ya, bukan manusia yang melayani sistem gitu. Nah, selain itu good practice lainnya itu adalah transparansi layanan publik ya. Misalnya layanan legalisir ijazah deh atau surat keterangan itu kan banyak tuh kayak sistemnya untuk ada di mahasiswa tuh belum secara online ya. Jadi tuh mahasiswa tuh nggak tahu gitu statusnya nih surat udah beres apa belum sih gitu. Jadi akhirnya mahasiswa itu bolak-balik ke kampus cuma buat tanya, Pak, Bu, surat saya udah jadi belum gitu kan. Menu-menuhin ruangan juga sih sebenarnya di ruang administrasi itu kalau mahasiswa udah numplek gitu kan satu, apalagi kalau udah pas mau apa namanya musim apa yudisium ya untuk wisuda, wah itu isinya mahasiswa semua tuh. Iya, kasihan banget juga mahasiswa ya kan. Mereka, kecemasan mereka untuk menunggu bolak-balik nain surat gitu kan. Yang belum tentu suratnya jadi di hari itu. Betul. Iya bener banget. Kalau di Prodi Pendidikan Bahasa Lampung nih, sebenarnya kita juga bisa terapin yang namanya e-office ya. Yang untuk disposisi surat dan segala macam yang terkait dengan surat menyurat gitu kan, administratif. Jadi, misalkan rektor atau dekan nih, bisa tanda tangan juga lewat secara digital atau tanda tangan elektronik kan. Dari mana aja lewat HP, entah memang mereka lagi perjalanan dinas, ternyata ada notifikasi surat itu, mereka bisa tanda tangan selama suratnya memang layak untuk ditandatangani gitu. Jadi nggak ada lagi cerita kayak surat numpuk di meja, nunggu pejabatnya nunggu pulang dulu dari dinas dan segala macam karena itu tuh bikin apa ya overthinking semua pihak gitu kan. Ya emang Betul, tertujunya cuma betul. satu tanda tangan Iya, doang bener seperti banget. itu. Belum lagi kalau ada cerita nanti dokumennya selip Mas, kadang suka kayak gitu. Iya bener, dokumen slip nyangkut di pihak mana gitu juga Kenapa? kan. Ternyata belum dilayanin ke Nggak situ. tahu. Aduh, itu repot. Iya benar, ternyata suratnya ketinggalan misalnya kayak gitu. Iya, Bener sih, ini tuh impian banget ya. Jadi birokrasi ini bisa lincah, hemat kertas, dan dosen juga ini bisa fokus bekarya. Ini tuh inti dari smart governance sebenarnya. Karena waktu kita terbatas ya teman-teman, nggak kerasa nih diskusi singkat tapi seru banget nih, isinya daging semua. Jadi apa nih closing statement kalian deh buat eh, rekan-rekan ASN di luar sana gitu ya. Sebelum Iya. tutup, aku minta closing statement dari teman masing-masing, dari kalian masing-masing. Iya, jadi saya dulu ya. Kalau Smart ASN itu harus adaptif. Teknik biosistem, agriculture itu harus terus berubah. Jangan terpaut dengan petani dengan mindset tradisional, bukan merendahkan petani tradisional, tapi bagaimana kita merubah pertanian ikan sekarang ngomongnya petani milenial. benar-benar. Dari Rahel, Dari apakah Kalau ada closing Rahel dari mungkin. kalau dari sisi seni sih, smart ASN itu harus menghargai karya ya. Eh, jadi kita harus jaga etika digital, jangan asal comot dan jadikan teknologi panggung itu sebagai karya seperti itu. Ini the best, the best. mantap? Nah, kalau Mas dari Ramdan, Mas Prodi Pendidikan Bahasa Lampung nih, gini, mari kita lestarikan budaya secara digital, jadi nggak berkonvensional. Kita upayakan digital semaksimal mungkin. Kita gunakan teknologi untuk membuat identitas kita tetap hidup di masa depan. Jadi nggak cuma masuk kancah lokal, tapi juga bisa internasional. Yes, mantap banget dari Mantap, Mas Ramdan. Oke, jadi intinya mau dari teknik, mau dari bahasa, mau dari seni, mau dari sains, kita semua tuh sebenarnya punya tanggung jawab yang sama ya. Menjadi ASN yang cerdas, berakhlak, dan bangga melayani bangsa. Nah ini, terima kasih banget ini untuk teman-teman saya, Mas Ramdan, Mbak Agape, dan Mbak Rahel. Udah mau diminta waktunya untuk ngobrol seru hari ini. Yo, Sama-sama, sama-sama, Kak. YouTube.